Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu, sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Tapi pada suatu ketika ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten. Justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu. Bukan mencari lagi, bukan. Dan saya akan angkat satu ayat di dalam Injil, yaitu di dalam kitab Yahya pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 yang bunyinya begini. Ada 3 hal yang saya akan saksikan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dulu saya memilih agama saya untuk saya memilih agama saya. Saya memilih agama saya, di situ saya mengenal yang disebut Tuhan, Allah itu. Saya memilih Allah untuk saya sembah. Akan tetapi rupanya bukan itu. Bukan kita yang memilih. Saya tidak memilih Yesus atau Isa Al-Masih jadi Tuhan saya. Akan tetapi Tuhan yang memilih saya. Saya tidak ketemu dengan pendeta, saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Bahkan pada saat saya menganiaya orang Kristen, sepulang saya dari Jambi waktu itu, saya dari Payo Selincah, di Jambi saya menganiaya orang Kristen. Pada saat saya nyebrang dari Bakauni ke Merak, saya masuk ke masjid, saya tahajud malam, kurang lebih 1:30 malam. Saya menyembah yang saya yakini, yang saya sebut Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya. Untuk apa? Untuk saya menjadi orang yang akan dipakai Dia. Jadi yang pertama, bukan kita yang memilih Tuhan itu. Bukan saya yang memilih Yesus untuk jadi Tuhan saya. Akan tetapi Isa Al-Masih atau Yesus itu yang memilih saya
pada saat saya menyembah Allah yang selama ini, yang selama itu saya tinggikan, saya muliakan. Jadi membuktikan bahwasanya bukan pilihan manusia, tapi Allah yang memilih saya untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, sesudah saya dipilih sedemikian rupa, maka ayat ini berbunyi demikian. Dikatakan sesudah kita dipilih, dan aku telah menetapkan kamu. Kita ditetapkan. Untuk apa? Supaya kamu pergi. Bukan hanya sekedar pergi tanpa tujuan, tapi pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang hidup. Buah yang tetap. Itu berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dipilih, Tuhan menetapkan untuk kita pergi. Bukan hanya di satu perhimpunan orang yang sudah satu iman, tetapi keluar dari satu himpunan itu untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi menyampaikan Injil kebenaran. Pergi menghasilkan buah, menghasilkan jiwa itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah dituduh kristenisasi, tetapi saya tidak pernah menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi saya menjadikan orang menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Karena di agama saya juga dulu ada rukun Islam 5 jumlahnya, ada rukun iman 6. Salah satunya harus percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini dan saya menemukan kebenaran itu. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih mengatakan hal itu. Dan saya memberitakan di mana-mana, di mana tempat untuk saya benar-benar melakukan firman yang sudah memanggil saya. Karena firmannya tidak pernah batal, firmannya tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang 11 mengatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya waktu di penjara di Kalisosok, saya satu kamar dengan Bapak Kusli Kadut, orang Kristen yang jahat, yang pernah membunuh satu keluarga dan akhirnya dieksekusi. Dia pernah menyampaikan firman Tuhan, dikatakan kamu masih muda kok jahat. Kamu datang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan kamu akan dilepaskan. Lantas saya tanya dengan beliau, apakah Bapak juga percaya? Dikatakan, oh ya, saya percaya. Dan saya katakan, kenapa Bapak nggak dilepaskan? Justru minggu depan akan dieksekusi. Artinya apa? Dengan kenakalan saya itu, saya tidak pernah berpikir tentang kebenaran dan memang karena saya masih di luar kebenaran. Berapa tahun? Sesudah saya mendengar Injil, mendengar kebenaran itu dari Pak Kusni Kadut, sekian lama. Akhirnya tahun 87, kurang lebih berapa tahun itu? 12-13an tahun. Dan firman itu hidup. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, ah bullshit, terserah. Tapi firman yang Anda dengar itu tidak pernah kembali sia-sia.
Firman itu akan menangkap Anda, dan firman itu akan menjadi hakim Anda. Karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Jadi sesudah saya ditangkap Tuhan, sesudah saya dipilih Tuhan, saya menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau pilihan berarti yang terbaik. Dulu saya buruk. Sesudah saya dipilih, sesuatu yang dipilih itu sesuatu yang baik. Walaupun di dalam iman kekristenan saya juga mengalami jatuh bangun. Akan tapi umat pilihan Tuhan, ingat, umat pilihan Tuhan tetap di dalam pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai tua masih mengalami buah. Masih mengalami buah, terus berbuah terus, terus berbuah terus, terus berbuah terus. Kami melakukan ayat ini, ditetapkan untuk apa? Ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru firman Tuhan katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta, supaya apa yang kamu gumuli, supaya apa yang kamu selama ini kamu inginkan, itu diberikan oleh Bapamu yang di surga. Syaratnya dua. Yang pertama, menjadi orang percaya yang bukan karena keturunan, bukan karena sesuatu, tapi karena dipilih. Pertanyaannya, Anda yang tahu. Saya berbicara ini dalam kapasitas saya menyampaikan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah beragama Kristen. Dia menyebut namanya Kristen gitu ya. Koreksi diri Anda. Apakah Anda itu dipilih atau karena keturunan? Saya pernah tanya, ada seorang anak muda, saya tanya, "Nak, kenapa kamu Kristen?" Dikatakan, "Pak, saya ini orang Batak. Pada saat saya dikandung, pada saat saya masih di dalam kandungan mama saya sudah nyanyi. Haleluya." Artinya dia jadi Kristen hanya karena keturunan. Saya tanya juga dengan seorang ibu-ibu, kenapa ibu jadi Kristen? Dia bilang, "Saya jadi Kristen, Pak, karena suami saya orang Manado." Dia jadi Kristen, beragama Kristen karena suami. Nah, pertanyaannya itu, sudahkah Anda dipilih oleh Tuhan secara pribadi? Kalau Anda belum yakin kekristenan Anda atau agama Anda selama ini karena Anda dipilih, mulai, ayo datang kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mau menerima Dia sebagai yang ilahi secara pribadi. Iman itu secara pribadi, bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri. Nah, yang kedua, sesudah yakin aku dipilih, baru menjadi orang percaya yang mulai menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa itu. Jiwa itu, karena jiwa itu berharga di mata Tuhan, termasuk saya. Seandainya saya tidak dipilih Tuhan, saya ikut mati, saya ikut binasa. Ya, seperti teman-teman saya binasa, habis dengan kejahatannya itu, dia mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, maka saya diselamatkan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain dengar kabar Injil itu. Dengar kabar Injil itu. Dan walaupun Anda mendengar malam hari ini dan Anda tidak percaya, nggak apa-apa. Dan Tuhan juga tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa. Tapi dengar, firman itu akan terus mengejar Anda. Ingat,
firman itu akan mengejar Anda. Sampai kapan? Sampai Anda kepepet. Sampai Anda kepepet. Tuhan itu selalu mencari waktu yang kepepet. Ada waktu kepepet. Dan manusia akan mengalami, semua orang akan mengalami kepepet. Tidak ada jalan lain. Seperti ayam yang masuk ke dalam sumur. Dia butuh penolong. Dari mana? Bukan dari kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada. Itu sumur tidak ada lubangnya. Hanya dari atas. Mungkin saudara dengar program malam hari ini. Anda hanya cukup angkat tangan. Ya Tuhan, ini aku mau tangan Tuhan turun untuk menolong Anda. Ya, itu kesaksian hidup yang saya alami. Dan sekarang di usia saya sekarang, saya terus masih jalan, terus saya memberitakan Injil itu. Karena Isa Al-Masih datang bukan hanya sebagai juru selamat, bukan. Isa Al-Masih datang untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat yang ke-36. Untuk itu aku telah datang. Sehingga dengan demikian, Injil ini sangat berarti bagi setiap kehidupan. Siapa saja. Siapa saja. Semua orang membutuhkan Injil. Semua orang membutuhkan kebenaran. Dan oleh kebenaran itu, maka Anda akan dimerdekakan, dibebaskan. Ini bukan secara kebetulan, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Baru kemarin kita melakukan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dimerdekakan. Bukan merdeka atas dirinya sendiri, ya, tapi dimerdekakan. Lah, apakah Anda juga pengen dimerdekakan? Dimerdekakan dari masalah, dimerdekakan dari masa depan yang kadang-kadang kita bingung masa depanku bagaimana. Betul? Anda kadang-kadang bingung, nggak usah dijawab. Kadang-kadang kita bingung bagaimana masa depanku. Akan tapi malam hari ini bukan kebetulan program ini suara saya saudara dengar. Kalau saya dulu orang yang pernah bakar gereja dan akhirnya Tuhan pilih, itu karena Tuhan itu baik. Manusia bisa baik? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lampin, kain kotor. Kebaikan manusia. Tapi kebaikan Tuhan justru pada saat kita jahat, Dia cari. Pada saat saya masih jahat, saya dicari Tuhan. Dan pada saat saya ditangkap, saya tidak pernah dilepaskan sampai hari ini. Dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tangan yang sama ini dipakai Tuhan